Oke, mari kita tengok contoh yang lain. Contoh yang lain adalah 5x tambah 3y sama dengan 2. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian 3x tolak 2y sama dengan negatif 14 adalah persamaan kedua. Jadi ingat semula, kalau untuk guna penghapusan ni, kita kena pilih salah satu. Kita mau hapuskan x ataupun hapuskan y. Kita mau hapuskan x ataupun hapuskan y. Jadi untuk soalan ini, kita mau hapuskan, kita hapuskan y lah. Kita hapuskan y. Untuk hapuskan y, kalau kita tolak macam biasa, 3y tolak 2y, 3y tolak 2y, still ada. Sebab, tengok 3y tolak. Bila kita tolak, kita akan dapat 5y. Dah boleh. Ingat ya, ini tidak semestinya tolak. Boleh tambah juga. Boleh jadi dia tambah. Kalaupun dia tambah, kita guna simbol tambah. Sebab kita mau dapatkan ini kosong. So, kita try and error. Kalau kita 3y tolak negatif 2y, kita akan dapat 5y. Lepas tu try and error lagi. Kalau kita 3y tambah negatif 2y, kita akan dapat y. Still, y-nya tidak terhapus. Biarpun kita guna di sini, kita tolak ataupun tambah, still, y-nya tidak terhapus. Still, y-nya tidak terhapus. Jadi, cara alternatif lain adalah kita darab silang. Kenapa kita darab silang? Macam mana kita mau menggantikan 3 ni pergi 2? Dan macam mana kita mau jadikan 2 ni jadi 3? Kalau 2 kali dengan 2, kita akan dapat 4. 3 kali dengan 3, kita akan dapat 6. Tak boleh. Jadi kita darab silang. Jadi untuk persamaan pertama, kita darab dengan 2. Tengok di sini 2 kan? So, darab dengan 2. So, 5x tambah 3y sama dengan 2. So, darab dengan 2, dia akan jadi 10x tambah 6y sama dengan 4. Maka, terjadilah persamaan ketiga. Jadi, untuk persamaan kedua ni, kita kena darab juga. Kan? Sebab kita darab silang. Kita darab dengan berapa? Kita darab dengan 3. Sebab tengok di sini, 3. Darab 3. So, salin balik persamaan 2. 3 darab 3, 9x. 3 darab 2, 6y. 3 darab negatif 14 adalah negatif 20. Negatif 32. Negatif 32. Bukan. Negatif 32. Negatif 42. Negatif 42. Maka terjadilah persamaan yang keempat. Kemudian kita tengok balik. Yang mana kan kita mau hapuskan y? Value di persamaan manakah y sama? Contoh macam persamaan 1, dia ada 3y. Persamaan 2, dia ada negatif 2y. Persamaan 3, dia ada 6y. Persamaan 4, dia ada negatif 6y. Terus
Terus kita nampak, 3 dan 4, persamaan 3 dan 4 mempunyai value Y yang sama. Jadi terus kita ambil, salin balik. 10 X tambah 6Y sama dengan 4. Ini dari persamaan ketiga. Persamaan keempat tadi yang kita mau ambil sebab mereka mempunyai value Y yang sama. Tolak 6Y sama dengan negatif 42. Oke. Kemudian kita try and error lagi. Oke, kalau kita guna negatif 6Y tolak negatif 6Y sama dengan 6Y tambah 6Y sama dengan kejap. Ini. 6Y tolak negatif 6Y sama dengan 12Y. Kenapa 12Y? Sebab di sini dia jadi tambah. Kan? 6Y tambah 6Y dapatlah 12Y. Jadi simbol negatif pun tidak boleh guna. Sebab still ada value Y. Oke, kita try and error lagi guna positif. Oke, kalau guna positif 6Y tambah negatif 6Y, dia akan jadi kosong. Sebab kenapa? Positif jumpa negatif, positif darab negatif, dia akan jadi tolak. 6Y sama dengan kosong. So, di sini kita guna simbol positif. Untuk eliminatekan, untuk hapuskan Y ini. Oke. Jadi, kita guna simbol positif, kita guna simbol tambah. Jadi, 6Y tambah negatif 6Y akan dapat kosong. 10X tambah 9X akan dapat 19X. Dia akan dapat dengan 19X. Kemudian, 4 tambah dengan negatif 42. 4 tambah dengan negatif 42. Dia akan jadi, ini positif jumpa negatif. Dia akan jadi negatif, so dia akan jadi negatif 38. Jadi 4 tolak dengan negatif 42, dia akan dapat negatif 38. Ini X. Dia akan dapat negatif 38. Maka X sama dengan negatif 2. Oke? Sama dengan negatif 2. Jadi kita sudah dapat nilai X. Kita gantikan X sama dengan negatif 2 nih ke persamaan, pilih mana-mana saja. Sama ada persamaan 1, persamaan 2, ataupun persamaan 3, ataupun persamaan 4. Boleh pilih mana-mana saja. Oke, so kali ini kita pilih persamaan 1. Sebab persamaan 1 ini nampak senang dia punya persamaan. So, salin balik persamaan 1 itu adalah 5X tambah 3Y sama dengan 2. Masuk ke persamaan 1 ya. Oke, kemudian 5X gantikan dengan nilai X yang kita dapat tadi, negatif 2 tambah 3Y sama dengan 2. Kemudian 5 kali 5 darab dengan negatif 2, kita akan dapat negatif 10. Tambah 3Y sama dengan 2. Kemudian 3Y sama dengan 2 tambah 10. Ingat, dari
simbol negatif nih pindah pergi sebelah, dia akan dapat positif. Positif. Tambah 10. So, 3Y sama dengan 12. Maka Y sama dengan 4. Oleh itu, titik persilangannya adalah negatif 2, nilai X yang kita dapat, dan juga 4, nilai Y yang kita dapat tadi. Inilah titik persilangannya. Oke. Ini adalah contoh yang ketiga. Jadi cikgu harap kamu semua dapat paham. Dia boleh guna simbol sama ada kita mau tolak ataupun tambah. Itulah kita kena try and error. Try and error. Jadi nanti cikgu mau kamu siapkan latihan di muka surat 129 tuh, di buku kuning tuh, buat 3 soalan tuh. Ya, oke. Terima kasih, itu sejak pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua.